Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya teman-teman, selamat datang kembali di channel Bunda Sabila Nisa dalam segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca. Oke teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita masuk ke bab yang ketiga yang berjudul Sorting, Clustering, dan Searching Data. Oke teman-teman semuanya, kelas 5. Bunda harap teman-teman simak dan saksikan terus video ini. Insya Allah teman-teman mendapatkan pengetahuan yang baru dan positif buat kalian semua. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, kita review dulu. Pada pertemuan lalu atau pada bab 2 terakhir kita sudah belajar apa ya? Nah, selain kegiatan ulangan harian di pelajaran sebelumnya ya, pelajaran kemarin, ternyata kita juga sudah belajar tentang page border yang terdapat pada menu desain. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah paham ya untuk membuat page border? Ternyata di page border ini tidak hanya warna atau color saja yang bisa kita pilih, tapi kita juga bisa memilih hiasan-hiasan pada halaman kerja kita. Seperti bunga ini, ada juga gambar pohon dan lain-lain. Itu mengaturnya ada di bagian art gitu ya. Oke, karena kita sudah ulangan harian dan kita sudah praktik-praktikkan pada pekan-pekan sebelumnya, jadi Bunda harap teman-teman sudah jelas dan paham bagaimana cara menggunakan page border. Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengetahui dan menggunakan fitur yang terdapat pada Windows Explorer kita tentang sorting data. Oke. Bukunya yang seperti ini, yuk kita buka dulu bukunya di halaman 34. Jadi teman-teman sambil mendengarkan penjelasan Bunda, kalian juga dibuka ya bukunya halaman 34, oke? Oke, sekarang kita akan belajar tentang sorting. Nah, tadi sebelumnya nih sempat Bunda bahas tentang Windows Explorer. Apa sih Windows Explorer itu? Jadi Windows Explorer ini adalah folder gitu ya, folder yang ada di komputer atau di laptop kita. Jadi Windows Explorer ini adalah tempat di mana kita biasanya menyimpan data, berkas-berkas atau file gitu. Nah, ini adalah tampilan kita. Nah, kita bahas dulu nih tentang Windows Explorer. Apa sih fungsi dari Windows Explorer itu? Jadi fungsi dari Windows Explorer atau folder gitu ya adalah untuk mengolah data berupa gambar, dokumen, video, dan lainnya. Jadi ya tadi seperti yang Bunda bilang, Windows Explorer ini sama seperti folder gitu. Jadi tempat kita untuk menyimpan data, mengolah data, gambar, video, dokumen, suara, dan lain-lainnya. Begitu. Nah, contohnya tempat penyimpanan dan data dapat dipindah. Nama data dapat diganti, data dapat dikelompokkan dan diurutkan. Nah, inilah salah satu fungsi Explorer atau Windows Explorer atau juga disebut dengan folder. Jadi kita bisa menyimpan data, mengganti nama data, mengurutkan, mencari data dan lainnya gitu. Selanjutnya, nah, kita masuk ke sorting data. Dibuka halaman 34 atau 35 ya teman-teman ya. Jadi Bunda menjelaskan, kalian juga dibaca bukunya. Oke, sorting adalah mengurutkan data. Kalau dalam komputer seperti itu ya, sorting adalah mengurutkan data. Data pada Windows Explorer atau folder dapat kita urutkan berdasarkan beberapa hal seperti nama, data terakhir diubah, tipe file, ukuran data yang dibuat, data dari besar ke kecil atau awal ke akhir, dan data dari kecil ke besar atau akhir ke awal. Nah, inilah kita akan belajar tentang sorting. Intinya sorting itu tentang mengurutkan, begitu ya. Oke, agar lebih jelas, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai biar lebih paham. Oke? Nah, cara sorting itu ada beberapa. Di antaranya seperti ini. Teman-teman ketika membuka folder,
Ini foldernya folder apa aja ya teman-teman ya, bisa dokumen, nih di sebelah sini kan ada dokumen, ada picture, ada download, ada data D dan lain-lain. Ini sesuaikan dengan laptop atau komputer kalian masing-masing. Lalu di menu view, di sini bagian atas ada di menu view. Kita klik dan di sini kita bisa pilih sort by. Oke, ini caranya. Sort by, di sini ada banyak pilihannya nih. Ada name, type, size, ada teks juga, ada ascending, descending, dan lain-lainnya. Nah, seperti itu ya caranya ya. Lalu, cara yang kedua, kita bisa langsung aja klik kanan pada lembar yang kosong gitu ya, di yang kosong, tempat yang kosong, klik kanan. Lalu di sini ada bacaan short, di sini short by, dan di sini juga bisa sama pilihannya, ada name, type, ascending, descending, dan lain-lain. Gitu. Jadi intinya ada dua cara. Yang pertama bisa klik menu view, lalu short by, atau langsung aja klik kanan, lalu pilih shortnya mau short apa gitu. Tapi intinya sama, kedua cara ini sama-sama untuk meng-short atau mengurutkan. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada di halaman 35 juga, kalian bisa baca. Di sini di short itu ada beberapa pilihan. Nih ya, short by. Urutkan berdasarkan gitu kalau di translate ke dalam bahasa Indonesia. Nama, data modified atau data yang terakhir dimodifikasi atau diubah, ada berdasarkan type, ada berdasarkan ukuran, ada ascending, nih penjelasannya di sini ya. Ascending mengurutkan data dari besar ke kecil atau awal ke akhir. Lalu ada descending, mengurutkan data dari kecil ke besar atau akhir ke awal. Yang artinya, ini ascending atau descending tuh bisa diartikan ketika teman-teman berbicara tentang abjad gitu, atau apa yang terakhir di download, yang terakhir datanya masuk gitu. Kalau data akhir ke awal berarti bisa pakai descending nih, kayak gitu. Atau mau abjad A sampai Z gitu, dokumen kita kan banyak ya nama-namanya ya, itu bisa pakai yang ascending. Nah, ini ada contohnya di halaman 36. Kita buka ya. Nah, di halaman 36 ini ada contohnya dokumen gitu ya. Ceritanya ini gambar-gambar ini dokumen yang ada di file Windows Explorer kita atau folder kita. Ada gambar komputer dan ada nama filenya ya. Nama filenya komputer, ada nama file televisi, apel, rumah, buku, komputer, dan lain-lain. Nah, gambar di atas ini adalah beberapa benda yang berbeda. Sama halnya data yang berbeda dalam satu tempat gitu. Ada dokumen Microsoft Word, ada lagu, ada video, gambar, dan aplikasi dalam satu folder kita ini. Nah, gambar-gambar di atas apabila diurutkan secara ascending berdasarkan namanya adalah sebagai berikut. Nah, ascending tadi ingat kan apa? Jadi ascending itu adalah mengurutkan data dari besar ke kecil atau dari awal ke akhir. Nah, kita ascending nih, kita ascending berdasarkan nama. Nah, berdasarkan nama ascending berarti kan dari abjad yang terkecil tuh, ya kan? Dari abjad yang awal gitu kan. Terkecil tuh maksudnya awal, dari awal, yaitu dari A, B, C, dan seterusnya. Nah, makanya di sini abjadnya itu dari awal A, B, lanjut ke yang paling terakhir itu T atau televisi. Nah, sedangkan apabila kita pakai descending di sini ya, descending itu mengurutkan dari akhir ke awal atau dari kecil ke besar. Kita karena ini berdasarkan nama, jadi kita pilihnya akhir ke awal. Akhir ke awal tuh berarti berdasarkan abjad yang diputar gitu. Jadi dari Z dulu, Z, W, dan seterusnya sampai ujungnya ke A atau yang paling kecil gitu, atau yang paling kecil abjadnya. Makanya di sini dari T, S, S, B gitu ya. Nih diurutin. Oke, ini Bunda tekankan lagi kepada teman-teman bahwa descending adalah pengurutan data dari besar ke kecil atau akhir ke awal. Kalau descending ya. Kalau ascending adalah pengurutan data dari kecil ke besar atau awal ke akhir. Awal ke akhir ini bisa diartikan kalau kita mengurutkan berdasarkan nama gitu ya. Coba kita lihat, ini ascending nih. Yang ini ascending. Oke, ini ascending tuh dari A dulu nih. A, B gitu kan. D, D. Nah, ini berdasarkan nama yang kita urutkan dari
abjad awal ke abjad akhir. Sedangkan descending ini di sini dari X dulu nih. Ada X, ada U, ada T, dan yang terakhir langsung ke D. Kenapa? Karena descending itu mengurutkan dari akhir ke awal. Kalau kita pakainya yang berdasarkan nama, jadi nama di descendingin gitu. Seperti ini nanti akhirnya. Oke, biar makin jelas untuk kegiatan hari ini, teman-teman, kita praktekkan shorting yang ada di komputer atau yang ada di dokumen kalian yang ada di handphone gitu ya, dan kerjakan latihan soal halaman 37 dan 38. Nah, ini halaman 37 dan 38 di nomor 1. Ini ada berbagai macam benda gitu ya. Ini logikanya benda-benda ini tuh kita tempatkan dalam satu folder. Nah, nomor 1, berdasarkan gambar tersebut urutkan berdasarkan jumlah secara descending. Nah, jumlah nih yang dibicarain jumlah, berarti kita hitung dulu jumlahnya. Misalnya komputer ada berapa, laptop ada berapa, ponsel ada berapa gitu, baru di descendingin. Di descendingin tuh artinya tadi apa? Dari kecil ke besar gitu kan. Nah, ya udah tinggal ditulis aja dari yang paling sedikit berarti kecil ke besar. Ditulis teman-teman di sini. Oke? Gitu, paham ya? Disebutin nanti di sini apa? Oh, yang paling sedikit misalnya komputer, berarti kalian tulis komputer gitu di bawah sini ya, di bawah sini kalian tulis komputer karena cuma 3. Habis itu apa lagi? Habis komputer yang lebih sedikit lagi gitu, naik lama-lama jumlahnya ke yang terakhir itu yang paling banyak begitu. Kenapa? Karena kita descending berdasarkan jumlah, jadi dari kecil ke besar gitu. Kalau ascending dari besar ke kecil kalau berdasarkan jumlah. Oke, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan tutorial. Kita juga akan praktek untuk shorting di laptop atau di komputer atau di handphone kalian. Jadi simak videonya. Jadi tugasnya ada 2 ya. Yang pertama kerjakan latihan soal halaman 37 dan 38 ini. Dan selanjutnya praktek shorting. Oke, good luck. Selamat berusaha, selamat berhasil, semoga berhasil. Oke, langsung simak videonya. Oke teman-teman, jadi setelah kalian menyalakan komputer atau laptop gitu ya, nah nanti yang kalian buka itu adalah Windows Explorer atau folder seperti ini gambarnya nih, atau cari aja dokumen gitu ya, tinggal diklik saja. Nah, ini akan muncul tampilan dari Windows Explorer atau File Explorer. Taunya dari mana sih Bun? Ini namanya File Explorer. Nih, dari sini nih, lihat coba di pojok kiri atas ada namanya File Explorer. Gitu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa cari dokumen atau folder yang biasa kalian buat simpan data gitu. Bunda biasanya nyimpan datanya di download. Nah, karena Bunda banyak cari referensi, kadang juga Bunda ngedit juga di sini gitu. Bunda taruh aja di folder download. Jadi banyak banget nih file downloadnya Bunda. Gitu, cari referensi gambar dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Nah, berhubung Bunda banyak filenya di download, jadi Bunda pilih file atau folder download. Kalau kalian banyak di dokumen, bisa juga klik di dokumen sini. Di dokumen juga Bunda cukup banyak sih gitu. Bisa juga mungkin kalian punya picture. Nah, ini juga picture Bunda punya banyak juga. Tapi Bunda mau kasih contoh yang lebih banyak lagi gitu ya. Jadi Bunda pilih folder dokumen. Nah, selanjutnya ini banyak banget ya, kalian bisa lihat. Nah, kalian ini sesuaikan aja nanti, nggak harus sama Bunda. Bunda kan di folder download ya. Kalau kalian mau di folder dokumen silahkan, atau di folder yang lain bebas. Nah, tadi ingat nggak caranya gimana? Jadi tuh caranya, kan ada 2 cara tuh ya. Yang pertama ada cara view, diklik menu view-nya. Nah, klik dulu menu view seperti ini. Nah, kalau sudah di sini ada bacaan sort by atau urutkan berdasarkan gitu. Tinggal kita klik aja nih. Oh, nama. Ada type juga atau tipe data. Ada size, ada date created, ada authors, ada kategori teks dan title. Nah, dan kita bisa pilih nih. Jadi bisa pilihan gini. Nama atau nama dan ascending atau nama descending. Kalau Bunda sekarang nih yang lagi aktif, Bunda short berdasarkan date created dan descending. Ini dua-duanya aktif. Gitu. Coba sekarang kita berdasarkan nama. Nah, dia akan berubah. Nah, seperti itu. Berdasarkan nama dan descending. Coba ya. Descending itu tadi apa? Dari
kecil ke besar atau akhir ke awal. Coba, hap. Nah, seperti itu. Dia akan berubah, ya kan teman-teman? Nah, coba lagi. Oke, kita coba lagi ya. Short berdasarkan nama tapi ascending. Nah, lihat gak perubahannya tadi? Short, descending. Nah, seperti itu. Bun, kok ini nggak begitu banyak perubahannya? Iya, karena dia itu short itu berdasarkan kapan gitu. Ini kan ada today, ada yesterday, jadi datanya gitu kan. Nah, sekarang kita short lagi, dia berdasarkan ascending. Ingat ascending itu apa? Ya, jadi ascending itu mengurutkan data dari besar ke kecil atau awal ke akhir. Nah, berhubung Bunda mengaktifkannya berdasarkan nama, maka dia aktifnya begini nih. Ini kan angka-angka. Angka tuh selalu duluan biasanya. Angka baru B. Lihat deh. Bab 3 filter, bab 3 kelas 4. Nah, ini kan dari B gitu kan. Depannya B abjadnya. Lalu lanjut lagi ke C. Lalu ke E, ke F gitu kan. Ke I. Lanjut ke K gitu. Nah, ini berarti Bunda sudah berhasil mengurutkan berdasarkan nama ascending. Nih, seperti ini. Tiba-tiba ada di W gitu. Tadi kan dari angka, terus ke B, terus lanjut lagi ke C, ke E, F, ke F, I gitu kan. Lanjut lagi langsung ke W. Kenapa bisa gini? Iya, karena Bunda mengurutkan berdasarkan nama terus ascending yang aktif. Begitu. Gitu. Nanti teman-teman pada posisi seperti ini kalian bisa di screenshotkan atau difotokan, oke? Terima kasih, selamat mencoba. Oke teman-teman, ini dia tutorial buat kalian yang mau mengerjakannya di handphone. Gak usah khawatir karena shorting dan clustering juga bisa dilakukan di handphone. Pertama, kita buka dulu file saya atau folder saya. Kalau di tampilan teman-teman mungkin saja berbeda ya. Silahkan dicari untuk yang buka dokumen gitu. Nah, di sini ada pilihannya penyimpanan internal atau kartu SD. Kalian pilih mau yang mana. Dan di sini nggak hanya bisa dokumen tapi juga bisa shorting audio gitu ya, shorting suara kita atau video dan lain-lain gitu. Kita Bunda sekarang pilih yang dokumen karena Bunda mau ngasih tahu aja bagaimana sih cara shorting dokumen gitu. Nah, di sini tampilannya acak banget nih ya. Ada Microsoft Excel, ada Microsoft Word, ada PDF, ada PowerPoint gitu. Jadi ini masih acak nih, ya kan? Sekarang kita shorting. Bagaimana cara shortingnya? Di titik 3 di atas ini, di sini ada urutkan, oke? Kita coba. Dan sekarang kita urutkan dia berdasarkan namanya. Ini sama aja nih settingannya kayak yang di komputer. Ada nama, tanggal, tipe, ukuran, ada ascending dan descending juga. Nah, kita berdasarkan nama dan kita pilih menaik deh, nama dan menaik. Oke, kita coba ya. Nah, dia akan otomatis berubah nih. Walaupun acak, ini filenya masih acak ya, tapi udah berurut berdasarkan nama. Yang artinya ini tadi Bunda pilih yang menaik. Bunda pilih yang menaik ya, berarti abjadnya itu dari A sampai Z. Coba kita cek, ini angka betul, angka. Nah, ini masuk huruf A nih. Ya, ini A, ya kan? Lalu di sini ada A, B, C, D gitu. Ada D, E, F, I, terus sampai paling bawah ini J, ini K, ini M, ini P, R, S, T, W. Itu paling terakhir W, ya kan? Nah, berarti ini datanya sudah urut berdasarkan nama gitu. Nah, kalian di sini bisa di screenshot aja kalau udah urut seperti ini, dikirim ke Google Form atau kalian juga bisa dalam posisi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian sudah mencoba gitu. Jadi Bunda juga tahu kalau kalian sudah mencobanya. Oke? Terima kasih semuanya. Selamat mencoba. Semangat. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, alhamdulillah hari ini kita telah mengetahui dan menjelaskan melalui latihan soal dan praktek bagaimana sih cara shorting data. Bunda harapkan teman-teman setelah menyimak pelajaran hari ini kalian sudah paham untuk mengurutkan data atau shorting data gitu ya, baik secara tertulis maupun praktek. Nah, kita udah mempraktekkan tadi ya. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak videonya dan sudah mau mencoba mempraktekkan.
Oke, hari ini sampai sini pertemuan kita. Kalau teman-teman suka dengan videonya dan bermanfaat buat teman-teman, menambah pengetahuan kalian semua, jangan lupa berikan tombol like-nya, isi komentar dengan komentar yang positif di bawah, dan jangan lupa absen di kolom komentar di bawah ini, oke? Dan pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau Bunda upload video yang baru. Thank you for watching, I'll see you on my next video. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!